Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Tetap belajar dan tetap semangat ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar penerapan hukum Bernoulli. Penerapan hukum Bernoulli yang pertama itu pada persamaan teorema Torricelli atau pada persamaan hidrostatik. Jadi ini ada suatu bejana berisi zat cair, di mana tinggi zat cair mula-mula itu adalah H2. Kemudian di salah satu sisi bejana itu ada suatu lubang kebocoran. Jika tinggi lubang itu diukur dari permukaan zat cair itu adalah H, kemudian diukur dari dasar bejana itu adalah H1, maka kalau kita menggunakan persamaan Bernoulli, di mana persamaan Bernoulli kemarin sudah kita dapatkan, ya, persamaan Bernoulli kemarin bisa kita tulis ini ya, persamaan Bernoulli. P1 atau ya di situ ada P karena di belakang ada konstan, itu berarti tetap. Nilai P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat itu nilainya sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Itu persamaan Bernoulli. Persamaan itu jika kita terapkan pada persamaan Torricelli ini tadi atau tekanan hidrostatik ini, dengan ketentuan nanti kita uraikan ya, saya foto di forum nanti. Kalau kita masukkan pada persamaan ini dengan ketentuan nilai P1 sama dengan P2. Karena keadaannya sama, maka tekanan udara luar atau tekanan pada kondisi itu, kondisi pertama nilainya sama dengan pada kondisi kedua. Jadi dengan ketentuan P1 sama dengan P2, kemudian V1 sama dengan 0 karena V1 itu adalah kecepatan zat cair sebelum lubang yang ada di sisi bejana itu kita buka, itu V1. V1-nya sama dengan 0. Maka jika kita masukkan pada persamaan Bernoulli ini, biasanya yang ditanya V2 berapa? V2 itu kalau di situ adalah V. V itu sebenarnya V2. V2 itu adalah kecepatan zat cair pada dinding bejana. Jika lubang itu dibuka, kita bisa tentukan dengan akar 2GH. Dapatnya persamaan ini dari mana nanti kita uraikan, saya foto di forum ya. Jadi V itu adalah laju air yang keluar dari lubang kebocoran, bisa kita peroleh dengan persamaan akar 2GH. Hanya bisa kita ganti dengan H2 dikurangi H1 ya. Jadi harus diperhatikan H di situ apa? H di situ adalah ketinggian atau kedalaman lubang diukur dari permukaan zat cair. Ya, jadi penerapan Bernoulli pada persamaan Torricelli biasanya yang ditanya adalah berapa kecepatan zat cair yang keluar dari dinding lubang atau dari dinding bejana jika ada lubang. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang bahasan yang kedua biasanya yang ditanya adalah ini. Jangkauan terjauh pancaran air. Itu kita beri simbol huruf X di dalam gambar ini. X adalah jarak jatuhnya zat cair diukur dari dinding bejana. Kita bisa tentukan dengan persamaan X sama dengan 2 dikalikan akar H dikalikan dengan H1. Jadi perlu diperhatikan di sini kalian harus bisa membedakan
Apa toh itu H? Apa itu H1 dan apa itu H2? H tadi adalah kedalaman lubang diukur dari permukaan zat cair. Diberi keterangan di situ. Sedangkan H1 adalah ketinggian lubang diukur dari dasar bejana. Iya. Sedangkan H2 itu adalah ketinggian zat cair diukur dari dasar bejana. Itu yang kalian perlu perhatikan. Kemudian yang ketiga, menentukan waktu pancaran air, keluarnya air sampai dengan dasar bejana atau mencapai tanah. Diberi simbol huruf T. Di mana untuk menentukan waktu yang diperlukan oleh pancaran zat cair hingga jatuh ke tanah, kita bisa tentukan dengan persamaan akar 2 H2 min H dibagi dengan G. Jadi untuk penerapan atau penurunan persamaan itu semua nanti akan saya tuliskan ya, dari saya foto, saya masukkan pada forum. Bagaimana diperoleh nilai V-nya sama dengan akar 2GH, kemudian X-nya sama dengan 2 kali akar H kali H1, kemudian T-nya bisa kita tentukan dengan akar 2H2 min H per G. Ya, jadi itu penerapan persamaan Bernoulli yang pertama pada persamaan hidrostatik. Ya, itu dengan memasukkan persamaan Bernoulli secara utuh tadi, P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 nilainya sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Dengan ketentuan P1 nilainya sama dengan P2, V1-nya sama dengan 0. Sehingga V2-nya nanti bisa ditentukan dengan akar 2GH. Itu ya anak-anak, penerapan Bernoulli yang pertama. Tugas kalian nanti harus membuat soal ya, membuat soal yang terkait dengan penerapan Bernoulli pada teorema Torricelli. Itu tugas yang pertama, membuat soal dan jawab. Berikutnya yang kedua anak-anak, ya ini penerapan hukum Bernoulli yang kedua. Ini pada efek Venturi atau pipa Venturi, ya. Apa yang dimaksud dengan pipa Venturi? Ya. Pipa Venturi itu adalah dasar untuk menentukan laju aliran fluida. Di situ bisa dijelaskan efek Venturi terjadi pada fluida yang mengalir melalui sebuah pipa yang menyempit atau besar pipanya tidak sama. Menyempit lalu melebar lagi pada ketinggian yang sama. Efek Venturi menyatakan bahwa jika laju fluida bertambah, tekanan akan berkurang. Jadi efek Venturi atau Venturimeter ini biasanya digunakan untuk mengukur laju aliran fluida. Jadi modelnya seperti ini anak-anak, ada Venturimeter dengan manometer. Ini manometer itu adalah pipa U yang ada di bawah, itu manometer. Kemudian yang kedua ada pipa Venturi tanpa manometer atau tanpa pipa U. Jadi Venturimeter ini adalah alat untuk mengukur laju aliran fluida. Jadi pipa yang seperti itu atau bentuk yang seperti itu kita masukkan pada aliran fluida. Misalnya kita masukkan di aliran sungai. Maka
ketinggian zat cair yang masuk ke dalam pipa kecil yang ke atas itu akan mempunyai tinggi yang berbeda. Kalian bisa ukur berapa beda tingginya. Jadi konsepnya di sini bukan pengukuran langsung ya. Jadi ini kita masukkan pada suatu aliran fluida tidak bisa dibaca langsung, tetapi kita gunakan perhitungan seperti yang ada di bawah nanti. Ya. Ini. Jadi yang kedua adalah pipa Venturi. Ini ada penurunannya mungkin. Ya. Oh nah ya, nanti penurunannya juga saya tuliskan ya, nanti saya foto, saya masukkan ke forum. Kita bahas Venturi dengan pipa manometer dulu. Nih. Ya. Penerapan yang kedua pada Venturimeter dengan pipa U. Bentuknya pipa Venturi seperti itu, ada pipa yang besarnya tidak sama dari pipa besar melalui pipa yang menyempit, kemudian melalui pipa yang besar lagi. Berikutnya ada pipa U yang dihubungkan pada permukaan pipa U yang pertama pada bagian pipa yang besar, sedangkan pada permukaan pipa U yang kedua pada bagian pipa yang kecil. Kalau itu kita masukkan pada suatu fluida yang mengalir, pipa seperti itu, di mana pipa U itu awalnya sudah berisi dengan zat cair lain, ρ1, ρ2 di situ. Ya, ρ2 itu adalah pipa U sudah berisi biasanya air raksa ya anak-anak. Air raksa kenapa pilih air raksa? Karena air raksa tidak bisa campur dengan zat cair lain, sehingga kita bisa amati, mengkilat, mudah dilihat. Itu kelebihan kenapa kita menggunakan air raksa. Kalau kita masukkan pipa itu ke dalam aliran fluida, maka aliran fluida yang mengalir pada pipa besar itu nanti akan sebagian akan keluar pada pipa U, menuju pipa U. Nah, pada pipa U di situ air yang masuk akan ada perbedaan ketinggian. Di situ diberi simbol huruf H ya. H itu adalah perbedaan ini perbedaan ketinggian massa jenis yang masuk di dalam pipa U yang pertama yang P2 itu adalah zat cair, biasanya air raksa ya. Beda tinggi air raksa di kedua kaki pipa U itu simbolnya H, diberi simbol huruf H. Kemudian kecepatan pada saat zat cair atau fluida itu melalui pipa yang besar itu diberi simbol V1 ya, V1. Luas penampang pipa yang besar pada pipa yang mendatar itu adalah A1. Berikutnya yang melalui pipa kecil nanti itu V2, sedangkan luas permukaan pipa yang mendatar yang kecil itu adalah A2. Ini nanti juga penurunannya akan saya tuliskan, di mana kita bisa menentukan besarnya V1 dengan persamaan di atas. Akar 2GH dikalikan dengan ρHg dikurangi dengan ρ fluida. Ρ fluida itu adalah massa jenis zat cair yang mengalir pada pipa, itu ρ fluida. Dibagi dengan ρ fluida dikalikan dengan A1 per A2 kuadrat min 1. Itu kalau yang ditanyakan adalah kecepatan zat cair pada pipa yang besar atau yang masuk pada pipa ya. Jadi zat cair yang masuk atau yang pada penampang yang besar kita bisa menentukan itu simbolnya V1. Sedangkan kecepatan pada pipa yang kecil itu adalah V2. Kita bisa hitung dengan ini persamaan ini anak-anak. V2 sama dengan akar 2GH ρHg dikalikan ρHg dikurangi dengan ρ fluida dibagi dengan ρ fluida dikalikan 1 min A2 per A1 kuadrat itu.
Jadi sementara kalian bisa tulis persamaannya, nanti persamaan itu diperoleh dari mana akan saya uraikan. Saya foto ke forum ya anak-anak. Ya, jadi nanti tugas yang kedua kalian cari permasalahan atau cari contoh soal yang berhubungan atau merancang sendiri contoh soalnya yang berhubungan dengan pipa Venturi dengan manometer. Ini yang tugas yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, Venturimeter tanpa manometer, tanpa pipa U. Nah ini tidak ada Hg, jadi pipa dalam keadaan kosong, semuanya kita masukkan pada aliran fluida, maka fluida akan masuk pada pipa kecil yang menuju ke atas itu. Pipa kecil yang pertama dihubungkan pada pipa mendatar yang besar, sedangkan pipa kecil yang kedua dihubungkan dengan pipa yang mendatar yang penampangnya kecil. Ini juga demikian. Jadi pipa seperti itu kita masukkan aliran fluida, kita bisa menentukan berapa kecepatan aliran fluida. Dengan menggunakan pengukuran tidak langsung, kita mengamati saja anak-anak dengan mengamati beda tinggi zat cair yang masuk pada kedua pipa kecil yang menjorok ke atas itu. Jadi beda untuk yang pipa besar biasanya akan lebih menekan ke atas lebih tinggi dibanding dengan pipa kecil yang dihubungkan dengan pipa mendatar yang kecil. Di mana beda tingginya diberi simbol huruf H. V1 kita bisa tentukan atau kecepatan fluida pada penampang yang besar kita bisa tentukan dengan akar 2HGH per A1 per A2 kuadrat min 1. Sedangkan untuk menentukan V2 kita bisa tentukan dengan V2 sama dengan akar 2GH per 1 min A2 per A1 kuadrat. Sementara persamaan bisa kalian tulis. Asal persamaan itu dari mana nanti juga akan saya jelaskan lewat tulisan ya, nanti akan saya foto. Itu ya. Kemudian tugas yang ketiga ini anak-anak, jadi kalian juga mencari soal permasalahan dan penyelesaian yang terkait dengan Venturimeter tanpa manometer atau tanpa pipa U. Itu ya. Kemudian penerapan yang keempat, ini pada tabung pitot. Ini penerapan hukum Bernoulli yang keempat itu pada tabung pitot. Apa tuh yang dimaksud dengan tabung pitot? Tabung pitot itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara. Jadi kalau Venturimeter tadi adalah alat untuk mengukur kelajuan fluida atau zat cair yang mengalir atau zat cair apapun ya yang mengalir, kita bisa hitung kecepatannya dengan menggunakan Venturimeter. Baik itu Venturimeter dengan manometer atau Venturimeter tanpa manometer. Berikutnya ini tabung pitot. Tabung pitot itu apa? Alat untuk mengukur laju aliran suatu udara. Biasanya dipasang pada pesawat terbang. Ya, jadi di situ diberikan ada tabung pitot yang digunakan untuk mengukur berapa laju aliran udara pada saat tersebut ya. Ini cara kerjanya juga hampir sama dengan pipa Venturi, tetapi untuk tabung pitot ini penampangnya satu, tidak ada penampang kecil, tidak ada penampang besar. Jadi penampang yang mendatar, udara itu dilewatkan pada tabung, kemudian pada tabung itu dihubungkan keluar, kemudian diberi pipa U juga di bawah. Pipa U itu juga berisi biasanya Hg atau air raksa ya. Jadi sudah berisi air raksa. Kemudian udara dilewatkan pipa itu menuju pipa U. Maka pipa U
ketinggian Hg di kedua permukaan akan mengalami perbedaan. Jadi itu yang kita amati. Perbedaan ketinggian Hg di kedua pipa itu adalah H, sedangkan udara yang masuk itu mempunyai rho udara, diberi simbol rho U, rho udara, sedangkan zat cair yang ada di dalam pipa U itu disebut atau ditandai dengan rho fluida. Ya, jadi untuk menentukan kecepatan kita tidak melakukan pengukuran langsung, tetapi pengukuran dengan menggunakan perhitungan, di mana V-nya bisa sama dengan akar 2 rho fluida kali G kali H dibagi dengan rho udara. Ya, jadi V itu adalah kecepatan udaranya yang akan kita hitung, kemudian rho F itu adalah rho fluida yang atau rho atau massa jenis zat cair yang ada di dalam pipa U, kemudian dikalikan G itu percepatan gravitasi bumi, sedangkan H itu adalah beda tinggi fluida yang ada di dalam pipa U. Kemudian rho U itu adalah massa jenis udara. Ya, itu anak-anak pelajaran pada hari ini kita simpulkan. Jadi penerapan berikutnya bisa pada alat penyemprot, boleh ini. Jadi alat penyemprot seperti ini juga menggunakan konsep hukum Bernoulli. Alat penyemprot tanaman atau alat penyemprot nyamuk atau alat penyemprot minyak wangi, ya, itu adalah juga prinsip kerjanya menggunakan hukum Bernoulli. Penerapan yang kedua pada gaya angkat pesawat, anak-anak. Jadi ini pada gaya angkat pesawat terbang. Ini penerapan berikutnya. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat bagian sisi atas lebih besar daripada bagian sisi bawah. Ya, itu konsepnya. Jadi kecepatan udara yang melalui sayap bagian sisi atas itu lebih besar daripada bagian sisi bawah. Di mana gaya angkatnya V1 dikurangi V2 sama dengan P1 dikurangi P2 dikalikan A. Jadi itu ditutup dulu harusnya. Ditutup baru dikalikan A. V1 dikurangi V2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat dikalikan dengan A. Itu juga harusnya ditutup dulu baru dikalikan A. Di mana F1 itu adalah gaya pada bagian bawah sayap, diberi satuan Newton, sedangkan F2 adalah gaya pada bagian atas sayap. Sedangkan rho itu adalah massa jenis udara, V1 kelajuan udara bagian bawah sayap, sedangkan V2, ini kok V1 semua, dari atas V1, yang bawah V2, kelajuan udara pada bagian atas sayap. Sedangkan A adalah luas penampang sayap. Tuh, ya anak-anak, penerapan dari persamaan Bernoulli. Ini saya berikan contoh soal. Ini yang ada persamaan Bernoulli pada persamaan Torricelli yang pertama tadi. Nih, perhatikan contohnya. Sebuah bak besar berisi air, terdapat sebuah kran. Jika percepatan gravitasi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, kemudian berapa kecepatan dan jarak terjauh semburan air keran. Jika tinggi zat cair mula-mula di situ besarnya 85 cm, sedangkan tinggi keran diukur dari dasar bejana itu 40 cm. Berarti kalau kita sesuaikan dengan persamaan Torricelli tadi, 85 itu adalah H2, sedangkan 40 itu adalah H1. Ya.
Jadi bisa kita masukkan pada persamaan tadi untuk menentukan V, kecepatan zat cair yang keluar keran, itu bisa kita beri simbol huruf V, nilainya sama dengan akar 2GH. 2, G-nya 10, H-nya, H itu diukur dari permukaan, tinggi keran diukur dari permukaan zat cair ya tadi, berarti H-nya bisa ditentukan dengan 85 dikurangi 40. Nilainya di situ adalah 45 cm. Kita ingat bahwa untuk menghitung satuan harus dikonversikan dengan satuan yang sama. Kalau G menggunakan satuan SI meter per sekon kuadrat, maka H-nya juga harus diubah dalam satuan meter. Hanya 45 sudah jelas ya, 45 itu diperoleh dari 85 dikurangi 40. Nilainya 40 cm. Kalau dirubah dalam meter dibagi 100 berarti 0,45. Sehingga kalau kita kalikan 2 dikalikan 0,45 itu sama dengan 0,9, dikalikan 10 nilainya sama dengan 9. Sehingga V-nya sama dengan akar 9 itu adalah 3 meter per sekon. Ya, itu anak-anak. Kemudian yang kedua, jarak terjauh semburan air atau jarak jatuhnya air diukur dari dinding bejana. Tadi kita beri simbol huruf X. X bisa kita tentukan dengan 2 akar kali akar H dikalikan H1. 2 dikalikan akar hanya 0,45 tadi. H1 itu adalah ketinggian lubang diukur dari dasar bejana. Itu adalah H1, 40 bisa diganti dengan satuan meter, berarti dibagi 100, 0,4. Kalau kita selesaikan 0,45 dikalikan 0,4 itu nilainya 0,18. Sehingga akar dari 0,18 itu bisa ditentukan. Kalau dikalikan dengan 2 nilainya 0,6 akar 2. Boleh. Jadi 18 itu berarti kalian bisa ganti dengan 0,9 dikalikan dengan 2. Iya. 0,09 2 ya, 0,09 dikalikan 2, di mana akar 0,09 itu adalah 0,3. 0,3 dikalikan 2 nilainya 0,6 akar 2. Itu ya anak-anak. Jadi tugas untuk hari ini ya, tugas untuk hari ini untuk biar kalian lebih bisa memahami, minimal mencari buku-buku atau membuat soal sendiri boleh yang terkait dengan keempat pembahasan di atas. Jadi 4